Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari UPTD SD 6 Hegarsari, Kota Banjar, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak modul 1.3. Untuk merumuskan visi guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menempatkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Dalam hal ini, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya insan yang unggul dalam IMTAK, IPTEK, dan berperilaku hidup sehat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi dan kemampuan murid melalui pembiasaan tahfidz Quran, sholat duha, pembelajaran digital, dan Zoom sihat. Pada tahapan Bagja yang telah saya buat, yaitu pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan murid dalam meningkatkan visi IMTAK? Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan murid dalam meningkatkan visi IPTEK? Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan murid dalam meningkatkan visi budaya hidup sehat? Daftar tindakan atau penyelidikan, menggali informasi terkait motivasi belajar dengan menggunakan media digital. Menggali informasi terkait motivasi dalam meningkatkan IMTAK dengan pembiasaan tahfidz Quran, sholat duha, dan Jumat berkah. Menggali informasi terkait motivasi dalam meningkatkan budaya hidup sehat dengan pembiasaan Zoom sihat. Berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan stakeholder terkait. Tahapan selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah rekan sejawat di sekolah yang mempunyai pengalaman meningkatkan motivasi murid dan kemampuan belajar murid dalam meningkatkan IMTAK, IPTEK, dan budaya hidup sehat? Bagaimana cara mengatur jadwal untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan belajar murid terkait IMTAK, IPTEK, dan budaya hidup sehat? Aktivitas apa yang dapat meningkatkan motivasi dan kemampuan belajar murid terkait IMTAK, IPTEK, dan budaya hidup sehat? Keterampilan apa yang sudah saya kuasai
untuk meningkatkan motivasi terkait imtak, iptek, dan budaya hidup sehat. Tindakan atau penyelidikan, mendiskusikan dengan kepala sekolah dan teman sejawat terkait pemanfaatan media berbasis digital dalam pembelajaran pembiasaan tahfidz Quran dan jum sihat. Melakukan kuesioner kepada murid terkait media apa yang diminati oleh murid. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaan yang dibuat, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang dapat dibayangkan terjadi ketika pembiasaan tahfidz Quran, sholat duha, pembelajaran digital, dan jum sihat sudah terwujud? Bagaimana perasaan saya ketika sudah mewujudkan pembiasaan tahfidz Quran, sholat duha, pembelajaran digital, dan jum sihat? Daftar tindakan atau penyelidikan, melakukan observasi progres pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran berbasis digital, melakukan observasi progres pembiasaan tahfidz Quran, sholat duha, melakukan observasi progres kegiatan jum sihat. Berikutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan murid dalam pembiasaan tahfidz Quran, sholat duha, pembelajaran digital, dan jum sihat? Bagaimana mengukur ketercapaian dalam peningkatan motivasi dan kemampuan murid dalam pembiasaan tahfidz Quran, sholat duha, pembelajaran digital, dan jum sihat? Tindakan atau penyelidikan, membuat catatan ketercapaian yang realistis dalam kegiatan peningkatan motivasi dan kemampuan belajar murid dalam pembiasaan tahfidz Quran, sholat duha, pembelajaran digital, dan jum sihat. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan motivasi dan kemampuan belajar murid dalam pembiasaan tahfidz Quran, sholat duha, pembelajaran digital, dan jum sihat? Siapa yang bisa mengarahkan dan melakukan pemantauan peningkatan motivasi dan kemampuan belajar murid dalam pembiasaan tahfidz Quran, sholat duha, pembelajaran digital, dan jum sihat? Tindakan atau penyelidikan, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua murid terkait peningkatan motivasi dan kemampuan belajar murid dalam pembelajaran pembiasaan tahfidz Quran, sholat duha, pembelajaran digital, dan jum sihat. Demikian rancangan tindakan yang telah saya buat dalam tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.